kurang kedengaran nih semangatnya dari adik-adik. Kakak ulangi ya. Kalau kakak bilang selamat pagi, kita ganti selamat paginya itu dengan semangat pagi. Oke, jadi adik-adik nanti menjawab. Kakak bilang semangat pagi, adik-adik menjawab pagi, pagi, luar biasa. Yeay. Oke, kita ulangi. Semangat pagi adik-adik. Pagi, pagi, luar biasa. Yeay. Oke, kita beri tepuk tangan. Ternyata adik-adik sekalian sudah semangat untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengikuti sekolah minggu, kakak mau bertanya dulu. Apakah adik-adik semua kabarnya baik? Baik, kakak. Baik. Luar biasa. Wah, ternyata adik-adik semua kabarnya baik. Luar biasa. Itu menandakan bahwa adik-adik ternyata sehat-sehat semuanya. Oke, sekarang kakak mau tanya lagi. Sudah sarapan belum? Sudah, kakak. Belum. Oh, ada yang belum ini. Wah, yang sudah? Mantap. Kalau yang belum, jangan lupa setelah sekolah minggu, adik-adik harus sarapan biar tubuhnya menjadi sehat dan kuat. Oke? Nah, adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini dengan bernyanyi dan berjoget bersama. Yuk kita nyanyi dan joget bersama.
Nah, adik-adik, setelah adik-adik bernyanyi, lalu berjoget, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama duduk yang manis. Ambil posisi yang terbaik bagi adik-adik saat duduk, lalu kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kakak akan membawa dalam doa pembuka. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu boleh bangun dengan penuh semangat dan juga ceria untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Yesus dan Bunda Maria berkati kami pada pagi hari ini, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami siap untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Biarkan firman-Mu menjadi pedoman untuk hidup kami, untuk terus berbuat baik kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Yeay. Setelah kita berdoa, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi dan berjoget bersama. Yuk kita joget dan nyanyi bersama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, adik-adik,
adik-adik, setelah tadi adik-adik sudah bernyanyi, lalu berdoa, habis itu bernyanyi lagi. Nah, sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman. Namun sebelum itu kakak mau adik-adik ambil sikap yang paling baik. Sikap duduk yang manis, lalu ambil kitab sucinya. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, kakak tunggu ya. Apakah sudah adik-adik? Oh, sudah. Oke, kitab sucinya semuanya sudah ada di tangan adik-adik kan? Nah, sekarang kita sama-sama buka bacaan pada hari ini. Diambil dari Injil apa nih ya adik-adik? Injil apa? Wih, ada yang bilang Matius. Wah, ada yang bilang Lukas. Ada juga yang bilang Yohanes. Yang mana ya yang benar? Nah, yang benar adalah dari Injil Yohanes. Ayo kita buka sama-sama. Injil Yohanes itu berada di mana ya? Setelah Injil Lukas. Nah, sudah adik-adik? Sudah buka Injil Yohanes? Kita buka lagi bab 6. Kita cari bab 6 yang ada angka 6-nya ini. Nah, itu menandakan bahwa itu adalah bab 6. Oke, yang ada tulisan 6 paling besar. Nah, ya sudah. Bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Apakah sudah adik-adik? Sudah menemukan? Oke, kakak ulangi lagi ya. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1. Oh, salah nih kakak ngomong. Kakak ulang ya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, itu yang benar. Maaf ya, tadi kakak salah ngomong. Oke, sudah. Bacaannya mengenai apa adik-adik? Mengenai apa? Ulang, suaranya yang besar. Wah, benar. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita sama-sama baca bacaan pada hari ini. Kakak akan membacakannya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Lalu, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya,
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya? Itu untuk orang sebanyak ini. Lalu kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang bercerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, apa sih yang ingin disampaikan Yesus dari bacaan pada hari ini? Satu kata adik-adik yang kakak miliki untuk bacaan pada pagi hari ini, yaitu kata melipat gandakan. Ingat baik-baik, melipat gandakan. Apa ya itu kak? Melipat gandakan, apa artinya melipat gandakan itu kak? Nah adik-adik dengar ya kakak bercerita sedikit. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Nah di sini adik-adik dapat melihat di ayat kedua, di situ orang banyak datang berbondong-bondong kepada Yesus dan mengikuti dia untuk melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan oleh Yesus kepada orang-orang sakit. Jadi mereka datang mengikuti Yesus karena mujizat-mujizat yang sudah Yesus lakukan. Setelah itu Yesus melihat bahwa orang-orang ini begitu banyak. Lalu Yesus meminta agar orang-orang ini diberikan makanan. Tapi ternyata orang-orang ini tidak semua memiliki makanan. Hanya ada salah seorang anak seperti tadi yang dikatakan oleh murid-murid Yesus, yaitu Andreas, mengatakan kepada Yesus bahwa ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, di sini adik-adik, di sini Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil roti tersebut. Lalu Yesus mengambil roti tersebut, melipat gandakan menjadi
banyak sehingga 5.000 orang tadi bisa makan dari 5 roti dan 2 ikan. Jadi kata melipat gandakan itu di mana Yesus melipat gandakan 5 roti menjadi banyak, lalu 2 roti menjadi banyak yang bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, begitu adik-adik. Jadi di sini Yesus mengajak adik-adik juga untuk bukan melipat gandakan sih adik-adik. Karena di sini Yesus melipat gandakan itu karena Yesus memiliki kuasa untuk membuat suatu mujizat, sehingga Yesus melakukan mujizat yaitu mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak dan dapat memberikan makan kepada 5.000 orang. Lalu sisanya berapa adik-adik tadi? Sisanya 12 bakul adik-adik. Nah, jadi pesan Yesus pada hari ini yaitu berapapun yang kita miliki adik-adik, biar sedikit saja seperti tadi anak kecil tadi ya, dia memiliki sedikit roti, hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu dari 5 roti dan 2 ikan itu Yesus melipat gandakannya, meminta berkat kepada Bapaknya agar roti-roti itu bisa diperbanyak lagi. Akhirnya dari 5 roti yang dimiliki anak itu akhirnya bisa memberi berkat kepada orang lain, kepada 5.000 orang, memberi makan kepada 5.000 orang itu. Jadi adik-adik, pesan Yesus bahwa kalau kita memiliki sesuatu, biar sedikit saja, kita harus bisa berbagi kepada sesama kita. Kita harus bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang lebih membutuhkan. Karena apa adik-adik? Kalau kita dapat berbagi kepada sesama kita, kita pun akan mendapat berkat dari Tuhan yang berlipat-lipat ganda. Seperti tadi, 5 roti jadi bisa memberi makan 5.000 orang. Dan itu berkat itu akan menjadi berkat buat kita. Nah, jadi kita melakukan tindakan yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Jadi, kalau kita memiliki sedikit saja, kalau ada orang yang membutuhkan, ayo kita berbagi kepada mereka sedikit saja, karena walaupun kita hanya memiliki sedikit, misalnya kita punya makanan, lalu sedikit makanan kita sedikit saja, kita mau berbagi tapi kita nggak enak hati karena makanan saya sedikit, nanti orangnya nggak kenyang. Nggak apa-apa adik-adik, kita tetap memberikan, walaupun sedikit kita harus memberikan karena kita nggak boleh pelit ya, karena kita akan mendapat yang lebih besar lagi dari Tuhan, dan itu adalah berkat buat kita karena kita sudah memberi berkat untuk orang lain. Seperti cerita pada hari ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham dengan kata melipat gandakan? Sudah kakak? Wah, bagus. Oke, jadi adik-adik berbuat baiklah kepada teman-teman sekitarmu, karena nanti upahmu besar di surga. Akan diberi anugerah yang lebih besar dari Tuhan. Oke adik-adik, selamat berjumpa di cerita-cerita berikutnya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apakah kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.
5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apakah kau dengar? Dengarlah musik sabda Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Vero. Di kreativitas kali ini kita akan bermain labirin. Adik-adik, kalian unduh terlebih dahulu ya bahan kreativitasnya di description box di bawah. Buat adik-adik yang punya printer di rumah, kalian cetak dulu ya bahan kreativitasnya akan jadi seperti ini. Nah, buat adik-adik yang tidak punya printer, buka gambarnya di laptop ya, lalu buka di aplikasi Paint. Nah, setelah kalian siapkan bahan kreativitasnya, di sini ada gambar Yesus bersama para muridnya dan 5.000 orang. Nah, di sini kita akan membantu Yesus menemukan jalan, menemukan 5.000 orang. Yesus akan memberi makan 5.000 orang. Nah, tapi di sini adik-adik harus bantu Yesus mencarikan jalannya menuju 5.000 orang ini. Oke? Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di kreativitas minggu berikutnya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Oke adik-adik, setelah kita mengikuti acara sekolah minggu pada pagi hari ini, dari bernyanyi bersama, berdoa, mendengarkan firman, lalu ada kreativitas. Sekarang kakak mau mengecek semangat adik-adik, apakah masih semangat atau tidak ini. Kalau kakak bilang semangat pagi, luar biasa, oke? Kita coba sama-sama. Semangat pagi adik-adik. Pagi, luar biasa. Yeay. Oh, ternyata adik-adik masih semangat semua. Kita beri tepuk tangan yang paling semangat. Oke adik-adik, setelah kita melewati acara-acara seperti bernyanyi, lalu berjoget bersama,
mendengarkan firman, ada kreativitas, lalu berdoa. Ternyata kita sudah hampir menuju ke penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena masih ada sekolah minggu di minggu-minggu berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau bertanya, tadi bacaannya diambil dari Injil mana ya? Bener banget, ada yang bilang Yohanes. Nah, dari Injil Yohanes bab berapa ya? Bener, bab 6 ayat 1 sampai 15. Itu menceritakan tentang apa nih? Oh iya, benar, menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, banyak banget ya. Berarti Yesus memberi makan 5.000 orang. Berarti Yesus membuat mujizat. Mengubah apa di situ? Mengubah roti, mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan yang banyak banget untuk diberikan kepada 5.000 orang. Wah, berarti kita harus berbuat baik juga nih kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam lagu penutup, kakak mau ajak adik-adik untuk duduk yang manis, ambil sikap berdoa seperti di awal tadi ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami dalam acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya apa yang Engkau beri di dalam firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi pedoman untuk hidup kami, anak-anak-Mu, untuk terus berbuat baik kepada sesama kami dan selalu mengikuti perintah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami dalam aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Semangat adik-adik, masih semangat? Masih nih, kakak mau mengetes lagi nih semangatnya. Semangat pagi, luar biasa. Yeay. Ternyata adik-adik semua masih semangat. Nah, adik-adik jangan lupa, adik-adik jaga kesehatannya, rajin makan, rajin minum, lalu tidur yang cukup, tetap menjaga tubuh agar tetap sehat, dan jangan lupa untuk kita mendoakan saudara-saudari kita yang sedang sakit akibat wabah COVID ataupun yang sudah berpulang, yang telah dipanggil Tuhan di situasi seperti ini. Jangan lupa untuk mendoakan mereka ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menutup acara sekolah minggu pada pagi hari ini dengan bernyanyi dan joget bersama
Sama-sama yuk kita bernyanyi dan joget bersama. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah! Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang